welcome back to my channel again with me, Inggit Aulia Aisyah. And today we are going to talk about one of the most important topics in English. Yeah, that's it, tenses. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu tenses dan bagaimana cara menggunakannya. Kalau kamu bingung, kapan sih kita menggunakan kata go, when, or will go? Jangan khawatir, di video ini Miss akan memberitahu kamu bagaimana cara menggunakan tenses di waktu dan situasi yang tepat. Jadi, simak baik-baik ya. Sebelum mulai, yuk kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah menonton video ini, kamu diharapkan bisa yang pertama, students are able to understand the concept of verb tenses in English. Siswa diharapkan dapat memahami konsep dasar tentang verb tenses dalam bahasa Inggris. Yang kedua, students are able to identify and use appropriate tenses in sentences and communication. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menggunakan tenses yang tepat dalam kalimat maupun percakapan. Yang ketiga, students are able to differentiate between past, present, and future time expressions through correct use of tenses. Siswa diharapkan dapat membedakan antara bentuk waktu past atau masa lampau, present, masa sekarang, dan future, masa depan. Dan yang keempat, students can apply various tenses accurately in both written and spoken English. Siswa diharapkan dapat menerapkan berbagai tenses dengan benar dalam bentuk tulisan maupun lisan. Oke, kita masuk ke materi yang utama, yaitu ada present tense. Present tense ini merupakan tense yang paling dasar dibandingkan dengan tense yang lainnya. Present tense ini terdapat 4 buah poin utama, yaitu yang pertama, simple present tense. Simple present tense ini digunakan untuk menunjukkan kebiasaan atau fakta umum. Yang kedua, present continuous tense. Present continuous tense ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan itu sedang berlangsung. Yang ketiga, present perfect tense. Present perfect tense ini digunakan untuk menghubungkan masa lalu dan masa sekarang. Yang keempat, present perfect continuous tense. Tenses ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sedang berlangsung dari masa lalu hingga masa sekarang. Sekarang kita lanjut ke past tense, yaitu bentuk yang digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang pertama ada simple past tense. Simple past tense ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang telah selesai di masa lalu. Yang kedua, past continuous tense. Past continuous tense ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan tersebut telah berlangsung di masa lalu. Yang ketiga, past perfect tense. Past perfect tense ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan tersebut telah selesai sebelum kegiatan yang lain di masa lalu. Yang keempat, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan tersebut telah selesai dalam periode waktu tertentu sebelum kegiatan lain di masa lalu. Next, kita akan bahas tentang future tense, yaitu bentuk yang akan digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi di masa depan. Yang pertama, simple future tense. Simple future tense ini seringkali digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang akan dilakukannya nanti. Yang kedua, future continuous tense. Future continuous tense ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan tersebut sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan. Yang ketiga, future perfect tense.
Future perfect tense ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan tersebut telah selesai sebelum waktu atau kegiatan yang lain di masa depan. Yang keempat, future perfect continuous tense. Perfect continuous tense ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sedang berlangsung pada waktu atau periode tertentu di masa depan. Terlihatnya banyak, tetapi jika kita pelajari pasti akan lebih mudah. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang tenses di dalam bahasa Inggris. Semoga kamu dapat memahami bagaimana cara menggunakan tenses sesuai waktu dan kejadian yang tepat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang juga lagi belajar bahasa Inggris. Terima kasih sudah menonton, and see you on the next meeting. Bye!